Ini nanti Mbak Siar, sebenarnya tadi Mbak Siar, tapi enggak apa-apa Ibu. Jadi memang kami ini komunitas, bukan komunitas ya, karena kita sudah mengurus ke Kumham. Kita itu adalah kelompok putri-putri Muhammadiyah. Kita terbentuk dalam satu lembaga atau komunitas namanya Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia. Tapi insya Allah semua kader Muhammadiyah Putri Bu, begitu. Jadi kita membentuk satu komunitas karena ini kan teman-teman tidak semuanya di Ortom begitu Bu Susi. Jadi teman-teman yang memang belum aktif di Ortom, kalau kami kan saya di Majelis Dikdasman Sampun. Tapi Mbak Siar ini kan beliau di politik begitu Bu. Jadi Mbak Siar ini di Nasional Demokrat ya Mbak Siar ya, sama Pak Surya Paloh. Beliau ini aktivis politik begitu Bu. Jadi Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia ini adalah kader-kader Muhammadiyah yang lintas bidang begitu Bu. Jadi biar lebih terbangnya biar lebih tinggi, kemudian sepak terjangnya biar lebih luas. Jadi kita mewadahi ini begitu Bu Susi, terkait lembaga yang atau komunitas yang kami bawa begitu. Tapi di dalamnya juga ada teman-teman yang di Ortom, juga ada di PPNA, ada juga di Himawati begitu, banyak begitu. Jadi sudah rentangnya tuh banyak sangat tinggi. Jadi ada yang udah senior banget, ada yang baru selesai dari DPP gitu. Jadi kita wadahi di sini begitu. Lalu selain buku ini, di kami juga membuat komunitas ini recording in progress, komunitas pemberdayaan perempuan juga Bu Susi. Jadi kami kemarin bekerja sama dengan Lajis Muhammadiyah, ada salah satu aktivis P3I itu Mbak Pupung, beliau adalah trainer dari Ekoprint Bu. Jadi dengan Lajis Muhammadiyah kita melatih ibu-ibu di pedesaan Bu Susi. Jadi itu juga sudah berjalan di bidang ekonomi kreatif. Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada perempuan-perempuan di pedesaan. Pernah kemarin di Aceh, lalu di Purwokerto, beberapa titik lah sudah kita lakukan. Kita bekerja sama. Ada. Kegiatannya itu salah satunya. Lalu kemarin juga sempat bikin bazar online Bu. Jadi tapi nyun sewu ini karena kita baru awal, jadi bazar online ini kita lakukan di Jakarta terlebih dahulu begitu. Jadi berharap Pusat Pengembangan Perempuan Indonesia ini juga merangkul para putri-putri Muhammadiyah di wilayah lain gitu. Seperti itu Bu, sekilas kegiatan kami. Memang kami baru tahun 2020 mulai resminya kami membentuk komunitas ini. Seperti itu Bu Susi. Lalu ini kami memang terkait pembuatan buku, kami memang ingin sekali mencatat satu benang merah gitu. Ingin dibukukan satu perjalanan dari pendahulu kita, Aisyah dari Siti Walidah itu, kepada para tokoh-tokoh Aisyah yang hari ini masih aktif bergerak begitu ya, perempuan Muhammadiyah maupun Aisyah yang masih melanjutkan gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang dicetuskan oleh Siti Walidah begitu Bu. Jadi salah satunya kami nyuwun sama Ibu untuk bercerita lah kira-kira selama Ibu di Aisyah, kemudian bagaimana kira-kira hal-hal yang bisa kami teladani begitu, yang intinya sih meneruskan perjuangan Siti Walidah. Selain bidang pendidikan juga ada juga tokoh-tokoh bidang politik, ada tokoh bidang ekonomi, kesehatan juga ya, ekonomi sudah juga kita wawancarai begitu, termasuk Mbak Amah Bu. Mbak Amah sudah kami lakukan wawancara daring. Beliau kan ahli disaster nih Bu nih, dan juga sudah ke mancanegara begitu. Kami juga mewawancari beliau. Seperti itu Bu, barangkali backgroundnya. Mudah-mudahan Ibu berkenan dan insya Allah kita akan bismillah melaksanakan niat kita untuk membuat buku ini. Saya kira itu, lanjut saja biar lebih cepat Mbak Siar bisa langsung ke wawancara nggih. Demikian Bu, matur nuwun. Terima kasih penjelasannya sehingga saya punya gambaran. Iya Bu. Apa gitu ya. Terima kasih. Iya, matur nuwun. Mangga Siar. Baik, terima kasih Teh. Ibu Susi izin saya mulai sesi pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu Susi Laningsih
Kunto Wijoyo. Izin, mohon maaf saya kalau keliru, Bu. Saya ini orang Batak Tulen, jadi lidahnya ini lidah agak Kalau susah. saya itu di kantor, nama saya itu ya karena memang SK sejak pertama kan SK-nya Susilanise. Tetapi kalau di Aisyah itu sejak masuk itu kok ditambah itu, tapi memang ijazahnya memang ada kata-kata itu. Kalau Baik. ijazah dengan 2 nomor, 2 nama kan. Nah itu kan saya belum punya pikiran nama orang tua, jadi nama suami, jadi ijazahnya itu panjang namanya. Baik. Iya. Baik, yang kita hormati, kita banggakan, dan kita cintai Ibu Susi. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktu bersilaturahim tentunya yang pertama. Kemudian juga ini alhamdulillah saya udah lama sekali tidak bergabung di Aisyah karena tadi saya di politik ya. Kantornya harus memilih, jadi sepertinya udah pernah ketemu, cuman karena udah lama sekali, jadi alhamdulillah akhirnya bisa ketemu kembali. Terima kasih Teh Neni yang selalu menyemangati kami, dan Teh Neni ini luar biasa Ibu, di tengah kesibukan beliau masih sempat membimbing untuk terus menyemangati menyusun buku ini. Ini buku udah hampir 2 tahun, buka kartu sedikit Bu. Hampir 2 tahun belum kelar-kelar, jadi mohon doa dari Ibu juga, mudah-mudahan buku Menapa Jejak Nyi Walidah ini bisa kami selesaikan di tahun 2022 ini. Selanjutnya ini nanti saya mungkin tidak bisa sampai selesai, mohon izin Ibu karena saya juga harus ke rumah sakit. Nanti akan dilanjutkan oleh Kang Tito yang tim penulis. Baik, izin kita mulai ya Bu ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Susi, kalau boleh bisa diceritakan kepada kami bagaimana Ibu awal mula aktif di Muhammadiyah ataupun di Aisyah. Apakah memang dilahirkan Muhammadiyah sebagai biologis ya, anak biologis, atau memang mungkin di tengah pendidikan atau segala macam sehingga Ibu aktif di Muhammadiyah Aisyah. Boleh di-share ke kami, Bu? Ya, secara singkat ya. Ya. Jadi kalau dari segi keluarga, walaupun sejak kecil juga tidak tahu begitu, tetapi orang tua saya itu pengurus Muhammadiyah daerah Karanganyar. Ya, jadi saya dari Karanganyar, tetapi ya kemudian kita merasanya itu ya Islam begitu saja, karena kan di lingkungan saya orang Islam waktu itu dia kecil itu ya nggak banyak, beberapa orang saja itu semuanya Muhammadiyah, sementara karena di kota. Nah kemudian kita belum pernah mendengar yang namanya NU, jadi ya kita tuh Islam begitu saja rasanya. Walaupun ketika kecil, ketika saya masih di kelas 2 kelas 3 SD itu orang tua saya pernah membawa saya kepada kepanduan NA gitu. Saya pernah, tapi cuma tidak lama karena kan kemudian kepanduannya sendiri tidak lama mungkin. Itu mungkin, tetapi sebenarnya bahwa ya Muhammadiyah itu ya gitu saja. Nah, tapi karena latar belakang sekolah menengah saya itu di PGA, jadi saya bukan di Mu'alimat gitu. Kalau di Mu'alimat jelas ya, di PGA walaupun juga di Jogjanya itu banyak berkenalan dengan anak-anak Mu'alimat dulunya. Tapi kemudian saya ketika itu masih belum begitu intens tentang secara intens itu Muhammadiyah, walaupun justru saya tahu saya Muhammadiyah. Saya tahu sama Muhammadiyah, tapi saya posnya bersama dengan anak-anak itu, tapi ya tidak ada masalah gitu. Jadi ya secara ibadah saya kira kemudian juga pemikiran kita Muhammadiyah juga. Hanya kemudian saya memang ketika mahasiswa aktif di HMI, mungkin karena ya saya di IAIN, jadi jauh dari kegiatan NA mungkin ya. Jadi di NA kan pusatnya di Kauman, sementara saya itu sehingga saya ketika mahasiswa saya aktif di HMI, jadi mulai dari komisariat fakultas saya di IAIN, kemudian juga ada yang namanya ada yang juga di istilahnya itu per unit kecamatan gitu. Kemudian kemudian saya menjadi wakil ketua cabang.
Wakil Ketua Cabang Kohati tahun saya itu lahir tahun 47. Itu kalau saya itu dulunya karena PGA, saya itu tahun 66 itu sudah menjadi PNS sebagai guru agama. Tapi di samping saya mengajar juga di Jogja, itu juga karena saya juga kuliah di IAIN. Jadi di samping saya mengajar, saya kuliah juga saya aktif di HMI. Dan itu saya kira banyak hal yang bisa saya serap tentang berorganisasi. Tapi memang diri saya sendiri memang suka berorganisasi, kira-kira. Sementara saya tidak bisa mencontoh orang tua karena semenjak kelas SMP kelas 1 lah, PGA kelas 1, saya sudah tidak di rumah, artinya kemudian sedang kegiatan organisasi orang tua, walaupun ayah saya pengurus, itulah kira-kira. Nah, tetapi kemudian memang mungkin semangat berorganisasi melalui HMI itulah yang ada ya. Kebetulan saya memang mungkin orangnya juga memang orang suka terbuka, jadi gampang gitu berkawan, berorganisasi, karena memang sejak mudanya kita hidupnya juga di dalam kos gitu ya, bersama dengan orang lain. Saya kira itu hal-hal yang biasa kita bersama dengan orang lain itu yang mendorong untuk suka berorganisasi. Kemudian ya kira-kira saya nikah, setelah saya nikah kemudian suami harus studi di luar negeri dan saya harus ikut. Nah, kemudian waktu itu tahun 75 saya harus nyusul suami. Sebelumnya sudah pergi dan di New York 5 tahun. Kemudian balik gitu ya, tahun 80 balik, biasa kembali ngajar. Ngajarnya di swasta sebagai dosen swasta di IAIN dan juga sebagai guru saya pernah mengajar di Mu'alimat. Karena pertama kali sebelum melimpah jadi dosen saya mengajar di Mu'alimat dulu untuk tempat saya sebagai guru. Nah, itu yang kemudian jadi tahun 80. Nah, kemudian sehingga saya sebenarnya secara genetik gitu ya, itu langsung berhubungan dengan Muhammadiyah Aisyah itu enggak gitu. Tapi nafasnya Muhammadiyah Aisyah. Beda dengan ibu-ibu yang lain yang mungkin sekolahnya di Mu'alimat gitu ya. Itu memang semenjak Mu'alimat kelas 1 itu sudah sudah semangat Muhammadiyah Aisyahnya sudah sangat tinggi karena memang hidupnya harus di situ. Tetapi ya jelas saya tadi bahwa rasa saya itu sebagai orang Muhammadiyah Aisyah pribadi itu. Maka ketika suatu waktu tahun 85 kemudian ada kebetulan saya kena Buadiro itu teman di HMI juga. Dia kebetulan bisa dikatakan sahabatnya suami karena sama-sama di sastra dulunya. Nah, itu kemudian mungkin memberitahu ketua Majelis Tabligh waktu itu Aisyah Alfiah Mbadi mengajak saya gitu. Saya masih habis melahirkan ya, anak saya umur sekitar 2 tahun belum ada, karena saya target memang pada waktu baru datang tahun 80 itu targetnya punya anak lagi karena anak saya satu dulunya bawa ke Amerika. Kemudian jadi masih anaknya juga masih kecil gitu, terus ya di samping saya juga ngajar, ya di bawah ya sudahlah saya mau karena saya suka berorganisasi. Saya bergabung tahun 85 dengan Aisyah langsung di PP Aisyah Majelis Tabligh. Saya jadi pengurus Majelis Tabligh, suka-suka juga karena memang kegiatannya kan ke masyarakat kan, kita apalagi tabligh itu kan sangat bersinggungan dengan masyarakat dan kita berdakwah, kemudian berbagai strategi dakwah, di samping dakwah langsung juga ada dakwah ekonomi. Jadi waktu itu memang tabligh itu memang kemudian kegiatannya hampir semuanya. Jadi kita ada pembinaan masyarakat, kita ikut di situ, kita ada membangun suatu masyarakat. Jadi sejak dulu kalau tidak salah kita punya binaan masyarakat desa binaan di di Kwitran di dekatnya Kertekewek itu. Kalau orang Jogja ngerti Kertekewek ya. Itu yang masyarakatnya memang kayak sekali rumahnya bangsanya bambu dan sebagainya. Kita ada satu kampung yang dibina oleh Majelis Tabligh waktu itu. Dan saya juga terlibat dengan istrinya di situ.
berbagai kegiatan yang benar semuanya. Nah itu yang saya kira yang kemudian saya menjadi pengurus mulai tahun 85 itu sampai tahun 90, sampai tahun 90 saya menjadi wakil ketua Majelis Tabligh, kemudian tahun sampai 95, kemudian saya 95 menjadi ketua Majelis Tabligh PPAS ya, 95, kemudian tahun 2000, saya tahun 2000 sampai 2005 dipindah menjadi ketua mendirikan Majelis Fikih Aisyah, maka saya menjadi ketua Majelis Fikih, kemudian setelah Majelis Fikih 5 tahun dengan sendirinya, kemudian setelah itu saya kembali menjadi ketua Majelis Tabligh selama 2 periode, dan sejak 2015 sampai sekarang itu di PPAS ya, salah satu ketua PPAS itu kan umumnya bersama, kemudian ada 6 ketua yang masing-masing kemudian mengkoordinir majelis-majelis yang terkait. Begitu pengalaman singkat saya, dan kemudian ya dengan sendirinya sebagai orang yang dasarnya suka bermasyarakat, suka berkontribusi, dan saya dasarnya guru agama itu juga penting karena kan guru agama semenjak memang tingkat awal itu sudah dibentuk kesadaran bagaimana untuk membangun keagamaan dalam masyarakat. Jadi bermasyarakat. Jadi ketika saya masih kelas tingkat 5 atau kelas 2 SMA, saya sudah berhubungan dengan tetangga kos saya, kemudian mengajari sholat, mengajar dan sebagainya. Kemudian lingkungan juga. Nah, itu jadi memang adalah senang saja seperti itu tanpa digerakkan dan lain sebagainya. Ya, kemudian mungkin saya senang saja berorganisasi. Dan kemudian juga dari kemampuan berorganisasi saya itu, saya kira saya merasa bahwa ketika terus terang saja, saya merasa di HMI saya terbentuk bagaimana caranya berorganisasi, cara mengembangkan pikiran, cara mengembangkan organisasi, mengelola organisasi, memimpin dan lain sebagainya, banyak hal yang bisa diambil situ. Dan kemudian saya mendirikan, jadi kata-kata teman-teman muda saya, Ibu Ruhaini kenal, itu grup saya, Ibu Ruhaini yang dekat dengan presiden, ya staf presiden juga. Kemudian ya itu saya ini dikatakan sebagai pendiri Pusat Studi Wanita IAIN pada waktu itu, yang kita kegiatannya terutama adalah kajian gender in Islam. Jadi kita kemudian mempunyai gerakan lah di situ. Jadi itu namanya pusat studi, tetapi sebenarnya ya kayak gerakan. Dan kemudian saya kira memang sangat dikenal, bahwa kita secara internasional juga dikenal pusat studi wanita itu, karena kita juga kerjasamanya dengan dana-dana luar negeri, karena di dalam lingkup kegiatan kita sangat luas dengan hukum, jadi dengan hak agama, dengan sekolah-sekolah, ya memang ini membangun kesadaran kesetaraan gender, ya kesetaraan gender. Karena kita bayangkan sekolah pun sekolah Islam itu, kalau Anda bisa memperhatikan buku-bukunya itu kan sangat bias gender itu. Jadi bapak membaca koran, gambarnya ada, ibu di dapur, anak perempuan membantu ibu di dapur, nah anak laki-laki main, banyak hal itu ya, contoh-contoh yang kemudian membangun image tentang perempuan dan laki-laki. Dan kebetulan saya sendiri secara kesadaran gender, ya orang tua saya memang kelihatannya sangat, saya anak pertama, adik saya laki-laki, dan langsung saya juga disekolahkan lepas, itu artinya memang lingkungan keluarga saya juga begitu sangat saya tidak menganggap itu sebagai suatu kesadaran gender, karena kan memang itu seperti natural saja gitu. Nah itu ya, nah ini sehingga kemudian kenapa saya tertarik di Aisyah dan sampai sekarang dengan sendirinya, karena kan jelas itu pemberdayaan masyarakat, bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sangat membutuhkan, ya masyarakat sangat membutuhkan. Bagaimana kalau kemudian mencoba, kalau kita di pusat ini kan ya hal-hal yang, tapi bayangkan saja ibu-ibu yang di daerah-daerah gitu ya, mereka yang mendirikan TK, kalau kita semuanya tahu
siapa sih yang mendirikan TK itu? Mereka itu adalah orang-orang yang dulunya, ya, ini kita pernah ada di tengah mana Kalimantan Tengah, ya, ada seseorang ketika saya di Masjid Abdi, ada seseorang ibu yang dulunya itu memang kemudian dia di Jogja itu yang menjadi orang-orang biasa, tapi dia itu mengikuti pengajian Aisyah. Kemudian dia pindah anak di sana itu adalah sebagai apa namanya itu sebagai apa bekerja di Kalimantan Tengah ya. Jadi istilahnya apa ya, mungkin nggak bedol desa ya, mungkin pada waktu itu berkeluarga begitu. Nah, orang biasa itu, ibunya itu dulunya orang biasa, tapi melihat kehidupan agama di sana karena dia tahu. Kemudian dia mencoba pelan-pelan mengumpulkan anak-anak itu ya, didirikan TK ya, anak-anak yang itu bermain-main dikumpulkan, didirikan TK, kemudian lama-lama menjadi didirikan Aisyah dan orang-orang tua. Nah, kemudian mencoba ada masjid, kemudian ada rumah, diajak sholat di rumah. Itu hal seperti itu dari mulainya, kemudian berdiri TK. Ada juga di mana lagi yang kader yang pernah kemudian pernah. Jadi apa ya, orang-orang yang bekerja di bawah, yang menjadi volunteer di bawah di Aisyah itu dan Muhammadiyah, itu betul-betul orang yang memang ingin mengabdi pada Allah dan masyarakat. Nah, ini yang kemudian saya kira perlu ada hal yang itu dikembangkan oleh pihak pusat, bagaimana kemudian lebih mempermudah. Itulah saya kira semangat Muhammadiyah Indonesia, dan itulah semangat Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan. Bagaimana sangat prihatin terhadap situasi masyarakat, dan itu ternyata kemudian menjadi bagian jiwa dari masyarakat dari orang-orang Aisyah dan Muhammadiyah. Jadi kalau memang kita seringkali mendengar ibu-ibu yang kemudian sering turun bawah ya, di antara kemudian silaturahmi ke daerah mana barangkali saja ya, di Pulau Aru itu kan sangat jauh sekali, bahkan Pulau Aru itu lebih dekat ke mana, ke Australia daripada ke Indonesia. Di sana di pulau kecil itu ya juga ada aktivis Aisyah dan sekarang sudah besar. Dulu itu juga ada TK di sana, dan sekarang sudah ada sudah pernah dikunjungi, dan memang ada sekolah-sekolah yang lain. Dimulai dari kadang-kadang kegiatan Aisyah Muhammadiyah di suatu daerah itu dimulai dari orang-orang yang punya semangat dan kemudian akhirnya menjadi besar. Itulah yang saya kira itu sangat sangat menyentuh, sehingga orang-orang yang bermasyarakat dengan karena itu adalah bagian dari jiwanya, artinya sebagai seorang Islam yang benar, itu kan ada semacam jiwa ta'awunnya itu, jiwa ta'awun itu ya, saya kira itu kemudian yang menjadi yang menjadi magnet, bagaimana banyak orang yang juga kemudian secara ikhlas orang-orang yang mungkin hanya mempunyai beberapa saja, kalau pengajian itu mengeluarkan. Jadi di pengajian ibu-ibu itu yang diranting dan sebagainya, itu mengumpulkan dana, tidak pernah kembali. Jadi kadang-kadang mereka cuma uang receh, uang apa, setiap pengajian mesti mereka harus bawa. Itu dirinya sendiri merasa harus bawa. Semangat memberi, semangat ingin terlibat kepada kebutuhan orang lain, itu saya kira secara singkat yang bisa saya sampaikan. Itu secara umum dengan sendirinya. Monggo kalau kemudian dilanjutkan dengan hal-hal lain yang mau disampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Susi, luar biasa aktivitas di Aisyah ya. Jadi penasaran Bu, ini kan Ibu dari ibaratnya sepanjang sampai seusia ini terus beraktivitas, berorganisasi ya Bu ya. Nah, bagaimana nih dukungan suami almarhum ya Bu ya dengan aktivitas Ibu ini begitu? Apakah ada syarat-syarat atau mendukung sepenuhnya? Boleh diceritakan Bu? Rasanya mengalir saja, Mbak. Tidak ada masalah. Walaupun saya kenal dengan almarhum itu tidak di dalam organisasi. Jadi tidak pernah dalam satu organisasi. Nah, dia juga tidak di HMI, walaupun tidak di HMI. Jadi kenal itu kemudian
Ya ada, tidak perlu saya sampaikan, tetapi bahwa kenalnya itu adalah bukan di tempat-tempat di mana orang berkumpul banyak, itu namanya takdir, gitu lah, kira-kira bisa ketemu itu, gitu ya. Tapi kelihatannya keluarga beliau juga keluarga Muhammadiyah, gitu. Dan kemudian kelihatannya juga senang berorganisasi karena beliau seniman dulu, saya kenalnya dia sebagai seorang seniman, sebagai sastrawan gitu ya, juga jadi orang yang ya orangnya sifatnya terbuka, dan sejak saya masih baru berkenalan aja sudah tahu bahwa saya itu orang organisasi, tapi juga ya memang Pak Kunto sendiri itu ya juga orang yang terbuka saja, jadi di dalam keluarga itu tidak ada tembung menembung, artinya saya aktif saja gitu, tidak ada masalah. Kemudian ya paling aku bisa ada di ini, besok sama gini, tidak masalah. Artinya tidak harus pakai persyaratan, tidak ada persyaratan, karena saya sendiri kan seorang PNS pegawai negeri. Saya sebagai kemudian setelah saya pulang dari luar negeri, karena kebetulan sama 5 tahun di sana, ya pindah-pindah, mulanya di New York selama 1,5 tahun, kemudian Pak Kunto riset di Belanda 1,5 tahun, balik lagi ke New York. Nah, memang sejak awal, sejak mau berangkat itu, suami saya senang kemajuan jelas. Sejak awal itu kan saya sudah lulus, dulu namanya dokter Andes. Itu dokter Andes dulu itu sama dengan S2 sebenarnya. Karena sudah ada BA itu sebenarnya S1 sekarang ini. Nah, kemudian itu sudah mengatakan, kalau nyusul besok, pokoknya nggak bawa transkrip yang kemudian bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti bisa bayar, ya ketika mau bayar ke sana kok mau sekolah, bayangan saya ya sekolahnya itu karena nanti mesti kerja sendiri ya. Jadi karena saya tidak termasuk yang mendapat beasiswa untuk sekolah, jadi pikirannya memang begitu, pikirannya itu adalah bahwa nanti kalau dia ada kesempatan maka kemudian mau cari, saya bidangnya itu memang pendidikan, tapi saya tertarik di psikologi, sehingga ketika periode kedua berada di New York, dengan saya bekerja di sana, jadi saya bekerja karena saya membawa anak, dan kemudian ternyata anak itu tidak dibiayai penuh, maka fundingnya Rockefeller Foundation saya mengizinkan saya untuk bisa bekerja secara resmi, maka saya mendapat green card dan bisa bekerja secara resmi. Ya kalau bekerja secara resmi, orang asing di sana jadi apa? Ya paling-paling jadi penjaga toko kan, masalah lah, karena di sana ada gridnya ya, berapa itu masih. Nah itu yang saya kira untuk bisa, karena kan yang namanya funding itu ya pas-pasan banget gitu ya. Jadi kan kalau tidak didukung begitu ya kurang leluasa kira-kira begitu. Nah itulah kemudian saya bisa sekolah, dan kemudian karena saya bisa mendapat master, ya saya akhirnya di sini bisa melimpah menjadi dosen itu kira-kira. Nah, dengan sendirinya tadi saya katakan ketika menjadi dosen itulah saya kemudian juga karena keorganisasian saya itu mendirikan PSW itu ada suatu perjuangan, karena sebenarnya tidak ada yang terlalu suka itu, karena kan sebenarnya ada semacam perintah ya, semacam instruksi dari Departemen Pendidikan dan Agama di bidang pendidikan, bahwa di universitas waktu itu tahun-tahun berapa itu ya, 90-an ya, itu supaya mendirikan pusat studi wanita termasuk di IAIN. Nah karena ya yang namanya IAIN dulu ya, karena itu hanyalah semacam ya belum wajib betul, maka kemudian memang di IAIN juga didirikan di bawah pusat studi penelitian. Nah itu ya acak-acak saja, tidak ada dananya dan sebagainya. Nah saya saya itu orang perempuan, dan saya itu di organisasi perempuan, sehingga ketika saya ditunjuk untuk menjadi katakanlah yang ngurusi itu, saya menjadi sangat bersemangat. Jadi dari lembaga yang kecil gitu, yang tidak mungkin ada, pokoknya saya harus bisa berhasil mendirikan pusat studi. Karena kalau di mana itu di Gajah Mada, kemudian juga di universitas negeri yang lain, itu menjadi paket dari universitas. Ada didirikan pusat studi, kemudian pusat studi wanita, ada gedungnya, ada dananya, ada paketnya. Kalau di IAIN tidak ada, kantor pun tidak punya, gitu. Tapi itu harus akses.
Karena apa? Karena kadang-kadang ada undangan nasional. Nah, jadi kan harus ada aktivitas. Padahal yang ditunjuk hanya 2 orang, saya dengan teman itu. Nah, ini saya berpikir, wah ini harus. Nah, itulah salah satu. Kenapa saya bisa begitu? Karena apa yang tadi, gelora organisasi tadi, senang berorganisasi tadi. Dan alhamdulillah, nyatanya selama di Binawi itu ya bisa ngajak banyak orang juga nyatanya. Dan anggotanya, pengurusnya pusat studi wanita di YIN itu, dan sekarang UIN, itu ya dengan sendirinya laki perempuan, pengurusnya lagi perempuan, anggotanya lagi perempuan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan dosen-dosen itu saya, ayo kegiatan pelatihan gender, bahkan karyawan ya, saya harus mengenderkan, harus menyatakan kesetaraan gender di IN waktu itu, baik mulai dari dosen, kemudian juga sampai karyawan. Jadi saya itu kalau dulu dikenal gitu, sukanya kalau di kantor-kantor itu kan ada gereneng-gereneng ya, jadi kayak melecehkan perempuan gitu ya. Jadi ya pokoknya lah itu pergaulan di mana di kantor-kantor gitu. Kalau ada ya agak cantik dikit, kemudian gayanya bagaimana dan sebagainya. Itu kalau sudah saya datang, awas ada Bu Susi, gender. Sampai seperti itu, dan itu memang bisa juga. Sehingga kita ada kajian gender, di situ ada Pak Wawan Gunawan, Hamim Ilyas, kemudian teman-teman yang itu. Dan kita itu termasuk aktivis kita yang bersama-sama masalah di IAIN waktu itu. Jadi memang cukup bisa ya. Nah, makanya kemudian kenapa bisa seperti itu, saya kira karena tadi semangat berorganisasi saya. Gambarannya kemudian ya bisalah. Sementara tadi pertanyaannya kaitan waktu itu beda masalah. Artinya saya berorganisasi terus, bukan ada masalah. Dan kemudian Anda mungkin tahu Pak Kunto, kemudian karena suatu penyakit yang sangat berat, itu Pak Kunto pernah kemudian waktu itu tahun 92 awal Januari itu Pak Kunto terkena meningoencephalitis total total lumpuh. Nah, tapi kemudian ya karena karunia Allah dan semangatnya Pak Kunto yang begitu, kemudian ya ternyata bisa tetap alhamdulillah dan tetap kreatif walaupun dia hanya ngetiknya itu sederhana sekali, WS6 kemudian pakai jari 1, tapi karena memang beliau adalah penulis dan dikenal sebagai budayawan, sastrawan, kemudian juga sejarawan. Sehingga dalam kondisi yang sangat terbatas, mentalnya juga sangat terbatas, ya. Omong juga yang nangkap keluarga saja, gitu. Tapi tetap menjadi dosen, membimbing disertasi, mengajar. Nah, jadi saya juga bisa double. Saya kadang-kadang ngajar, tapi beliaunya Kang Sen. Aku besok mau ngajar di ini. Nah, nanti yang menemani harus saya. Nah, jadi saya mengatur waktu bagaimana selama 2 jam saya menemani, dan karena saya itu membaca semua. Jadi semua tulisan Pak Kunto tidak bisa keluar untuk dikirim ke koran kalau belum saya baca. Jadi pasti mesti harus saya baca dulu semuanya, sehingga ya dikit-dikit lah, walaupun ilmunya beda, lain lah. Ya, itu apakah itu karya sastra, apakah ya budaya, apakah ya sejarah, dan sebagainya. Ya, ketika itu Pak Kunto ada konsultasi disertasi misalnya di rumah, mesti harus Kang Senan ada saya, jadi saya harus mengatur waktu konsultasi ya, nanti nunggu untuk bisanya kapan. Nah, nanti kemudian Pak Kunto bisa ngomong sedikit saja, ya terpaksa saya ngomongkan lanjutan saya karena beliau kan nggak cetok, nah, karena apa ya, itu karena saya ikut membaca. Walaupun kemudian saya juga tidak kalau ditanya tentang bagaimana itu nggak begitu menguasai banget, karena ilmu dasarnya kan tidak berbeda. Saya dari psikologi dan pendidikan gitu ya. Tetapi kemudian ketika berkaitan dengan konsultasi atau mengajar yang poin-poin yang tidak mendasar gitu kan bisa juga. Kira-kira begitu, sehingga saya bisa tetap saja percaya Pak Kunto juga tidak ada masalah, aktif di organisasi tetap, ngajar tetap, aktif di di pusat studi wanita tetap, dan saya juga ngajar kebetulan
karena saya juga ngajar di UMY Pasca Sarjana, dia punya kelas di Bali, kemudian di Denpasar, di Kulon Progo, di mana di Ponorogo, di Cirebon, saya juga terlibat di sana, dan itu semuanya dan di kami di Aisyah jelas. Itu semuanya alhamdulillah ya, kita keluarga tidak ada masalah, mana ada masalah. Kemudian Pak Kunto juga oke-oke saja. Bahkan saya tinggal ke luar negeri karena saya harus ada ada semacam saya pernah menjadi fasilitator di Australia tahun 2000. Kemudian fasilitator pelatihan, kemudian pernah juga di Kanada ada semacam short course gitu. Ya, tidak ada masalah karena saya ada pramurugi di rumah Pak Kunto, kemudian juga belum bantu. Ya, Pak Kunto itu tetap saja produktivitas menulisnya baru kurang beberapa minggu 2 minggu sebelum itu tulisan terakhir sudah selesai dan beliau nggak ada. Itu kira-kira begitu. Jadi di dalam keluarga tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Bu Susi. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan. Yang pasti saya sangat terinspirasi dari cerita-cerita Bu Susi. Mudah-mudahan saya secara pribadi dan mungkin teman-teman bisa mengikuti jejak ya. Kalau mungkin Nyi Walidah kita nggak sempat dengar langsung, tapi mendengarkan cerita dari Bu Susi, mudah-mudahan kita bisa menauladani. Izin saya mau jalan Bu Susi, jadi Teh Neni yang barangkali nanti akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siar. Ya, sehat terus ya Mbak Siar nih, kita doakan juga Bu teman-teman agar sakitnya juga bisa segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Semangat ya Siar. Terima kasih dan mohon izin Ibu, saya akan lanjutkan tadi sudah sangat banyak ya nilai-nilai yang kita teladani dari cerita Ibu, dari mulai keluarga, lalu kemudian support yang luar biasa dari almarhum Pak Kunto ya. Memang saya selalu melihat Bu, ini contoh-contoh ibunda ayahanda kita tuh berkolaborasi begitu antara Muhammadiyah dengan Aisyah, itu memang dalam satu rumah begitu, sangat kuat sekali bagaimana Bapak mensupport Ibu sehingga Ibu menjadi seperti sekarang ini, luar biasa. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya adalah mungkin yang ingin kita ketahui Bu, yang Ibu alami ini kira-kira nilai-nilai Muhammadiyah apa saja yang selama ini Ibu pegang sehingga tadi aktivitas Ibu dari awal sampai akhir cerita itu sangat luar biasa. Ada nilai-nilai Muhammadiyah yang bisa Ibu ceritakan kepada kami yang Ibu pegang teguh gitu. Silakan Ibu. Iya. Nilai utama yang sangat mendorong saya adalah nilai ta'awun. Itu kan memang kemudian itu kan menjadi nafas Muhammadiyah Aisyah. Bagaimana kemudian kita membangun kesadaran diri, bagaimana untuk prihatin terhadap keadaan orang lain. Sehingga kemudian apa saja semua gerakan-gerakan Aisyah Muhammadiyah itu jelas-jelas karena itu tadi. Karena kesadaran. Ketika kita melihat suatu masyarakat, kita mendengar suatu masyarakat kondisinya bagaimana, maka kita ada semacam langsung bergerak, sehingga semua kegiatan Muhammadiyah dan Aisyah itu kan sifatnya kan membantu orang, dan karena keprihatinan kepada keadaan orang, dengan sendirinya baik secara religius, secara ekonomi, secara pendidikan dan semua bidang gitu ya. Nah, semuanya begitu, dan karena merupakan semacam itu bagian dari keikhlasan diri, maka itulah saya kira bagian dari kenapa Muhammadiyah dan Aisyah itu orang-orangnya tidak ada orang yang merasa awal dalam bahasa Jawa. Jadi tidak ada keinginan bagian ganti rugi, karena ya. Jadi mesti semuanya itu walaupun kecil gitu, mesti inginnya itu memberi, sehingga bisa dikatakan beliau-beliau yang sangat mampu. Itu sangat ikhlas sekali. Katakanlah mungkin beliau itu bukan dari orang Muhammadiyah ataupun aktivis Muhammadiyah, mempunyai tanah. Nah, kemudian pengen dibakar, cari Muhammadiyah. Kemudian punya apa saja itu. Karena apa? Karena kan kemudian bahwa pada dasarnya saya kira itu setiap manusia itu mestinya itu terbentuknya karena memang secara psikologis Allah itu memang telah membekali rasa apa yang disebut sebagai rifatul fil'at.
Jadi ada perasaan untuk berbuat sesuatu untuk secara luasnya itu arti, ya kan? Tetapi kan artinya itu untuk orang lain, untuk lingkungan dan lain sebagainya. Itu adalah saya kira memang sifat salah satu karakter, ya, salah satu sifat awal manusia yang kemudian terdistorsi bila tadi terdistorsi bila sifat yang lain yang bersifat ananiah. Karena manusia mempunyai nafsu kan. Manusia itu mempunyai sifat di samping spiritual kita ya. Dia kan kemudian memang karena dasarnya Allah itu telah mencipta manusia sebagai khalifatul fil ardi. Maka perasaan care, ya, perasaan care itu ada. Tapi perasaan care tadi itu kemudian akan terlibas oleh manusia juga mempunyai nafsu. Nah ini nafsu tadi memang sebenarnya nafsu itu untuk mendukung kebutuhan biologis. Manusia mempunyai kebutuhan biologis, jelas itu mulai dari yang dasar sampai yang lebih luas. Tetapi kemudian ternyata seringkali manusia itu juga mempunyai apa yang disebut berlebih-lebihan, yang disebut sebagai kemudian tamak, yang disebut sebagai ini tadi yang dikatakan. Maka kemudian kalau sudah tingkatnya tamak, itulah ananiah itu. Nah, ketika orang ananiah berarti kan dia ingin mendapat sesuatu untuk dirinya, bukan kemudian ingin memberikan sesuatu untuk orang lain. Jiwa Muhammadiyah Aisyah adalah itu yang ananiahnya itu sedikit sekali. Saya kira karena biasa terdidik. Jadi mungkin di dalam keluarga memang sudah semenjak dini anak-anak sudah terbiasa untuk memberi. Jadi itu saya kira merupakan sifat awal yang harus dibentuk semenjak usia dini. Jadi anak tidak dibiasakan untuk menerima, tapi adalah memberi. Walaupun anak tadi karena penting menjadi pendidikan awal, ya, mulai dari PAUD, TK, itu bahwa kebiasaan memberi, itu bukan kebiasaan senang menerima, senang memberi, itu adalah sangat penting. Sehingga itu saya kira kalau kita menelaah apa yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dan Siti Walidah, kan sifatnya memberi. Bayangkan saja semua apa yang dipunyai itu diberi, dan dengan maksudnya dan memberi adalah untuk kesejahteraan, ya, Kiai untuk PKU, ya, menjual semuanya untuk PKU, kemudian memberikan semuanya sekolah dan sebagainya, itu dari dana sendiri, dan kemudian sampai menjual lemari, menjual isi rumah, itu semuanya itu kan yang sangat diperlukan. Jadi jiwa tamak itu tadi yang sangat, kalau menurut saya. Ya, kemudian yang lain saya kira kan kemudian peningkatan ilahiyah atau peningkatan banyak, ya, karena orang psikologi ya jelas spiritualitas itu jelas menjadi sangat penting, intelektualitas jelas, karena intelektualitas dia akan bisa mengolah sifat care sebagai khalifah tadi, sebagai yang mempunyai dorongan khalifatul fil ard tadi, itu harus mempunyai kemampuan untuk mengelola. Nah, kemampuan mengelola itu intelektualitasnya ini yang kemudian saya kira sekolah-sekolah Muhammadiyah, universitas-universitas yang ada, kan kemudian juga akan membentuk perasaan-perasaan seperti itu, karena kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah Muhammadiyah mulai dari TK itu sudah dibiasakan kegiatan-kegiatan ekstranya dari kegiatan-kegiatan yang bersifat memberi, terlibat pada masyarakat, membantu orang lain dan sebagainya. Nah, itu saya kira yang penting, ya. Saya kira itu kira-kira. Jadi kalau kita membahas tentang masalah ta'awun itu sangat luas, ya, sangat luas, karena itulah inti sebenarnya bisa untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang lain adalah karena ta'awun itu. Ya. Baik Ibu, luar biasa memang ciri khas dari gerakan Aisyah dan Muhammadiyah memang begitu ya Bu ya, prinsip at-ta'awun ini yang memang sangat menonjol gitu. Pun ketika Siti Walidah ketika pertama kali juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk Aisyah juga sifatnya memang ta'awun ya Bu ya pada saat itu. Betul. Nah, lalu selanjutnya Ibu mohon izin mungkin
kita akan melihat Aisyah saat ini begitu Bu ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana peran Aisyah dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia, lalu kemudian juga apa saja program-program yang digagas oleh Aisyah gitu ya untuk memberdayakan perempuan Indonesia dan juga syiar agama, lalu in the future Bu. Jadi kira-kira mungkin Ibu bisa memberikan kepada kami highlight bagaimana sih kira-kira cita-cita bersama Aisyah ini untuk kedepannya seperti apa Bu? Demikian Bu, silakan. Di Aisyah sendiri kan kemudian ya kebutuhan manusia kan kita tahu aspeknya banyak. Ya, dari situlah maka kemudian Muhammadiyah dan Aisyah kan punya majelis dan lembaga gitu ya. Jadi majelis dan lembaga ini tadi kan didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara mendasar itu sebenarnya. Jadi yang pertama dari majelis tabligh yang pada intinya majelis tabligh itu adalah untuk meningkatkan spiritualitas. Intinya di situ. Majelis tabligh itu jadi spiritualitas. Walaupun kemudian ya bila luasnya sudah banyak sekali ya. Tapi itu masalah peningkatan spiritualitas itu. Nah, kemudian secara sosial ya, untuk secara sosial manusia itu membutuhkan kehidupan ekonomi. Nah, kan majelis ekonomi juga menjadi sangat penting, dan kita juga kemudian bahwa kesehatan termasuk kebutuhan manusia itu majelis kesehatan jelas sekali. Kemudian juga jadi kita di Aisyah Muhammadiyah kan ada majelis-majelis yang semuanya itu masing-masingnya adalah untuk melayani, walaupun ini terpisah-pisah, tetapi sebenarnya lah melayani kebutuhan manusia secara utuh itu, dari keseluruhan kebutuhan manusia itu melalui beberapa majelis yang ada itu, yang itu sangat dibutuhkan dan selalu dikembangkan di dalam Muhammadiyah dan Aisyah. Semakin luas, Anda sendiri tahu bagaimana Muhammadiyah mempunyai 172 universitas yang kemudian sampai kemanapun. Dan kalau kita pikir juga siapa yang mereka santuni itu siapa dari semua kegiatan Muhammadiyah Aisyah? Manusia, masyarakat. Muslim kah? Tidak. Tidak hanya itu. Masyarakat Muhammadiyah kah? Ternyata tidak hanya itu kan. Kita tahu di Sorong, kita tahu di mana kemudian di timur Kupang, ya. Kita tahu di Kupang sampai juga bahwa kemudian universitasnya itu kemudian mahasiswanya 75% adalah masyarakat Kristiani. Demikian juga di Sorong dan di lain sebagainya. Nah, jadi kemudian kalau di daerah-daerah timur, di daerah mana tuh Jawa Timur yang terkenal dari sejarah kita Nahdlatul Ulama, maka bisa kita katakan bahwa memang yang menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah itu ya kebanyakan juga yang Nahdlatul Ulama juga. Nah, mereka juga menjadi orang yang pintar-pintar setelah kuliah dari situ. Jadi kita menjadi sangat luas kerjanya, kemudian juga dengan sendirinya apa yang dikelola ini harus menjadi profesional betul. Misalnya rumah sakit, ya karena kesehatan ada rumah sakit, ada klinik dan sebagainya. Yang semuanya itu untuk survivalnya itu harus profesional. Nah ini makanya kemudian saya kira yang diurus Muhammadiyah Aisyah itu juga bukan hanya menghadirkan, tetapi menjaga itu menjadi semakin kuat, menjadi semakin mampu, gitu ya, menjadi semakin besar dan profesional, gitu ya. Dan itu perlu digarisbawahi. Banyak yang di situ itu keterlibatan orang-orang yang daya ta'awunnya tinggi, ya, sehingga memang secara sebagai profesional ya mestinya ada juga imbalan, tetapi seringkali juga tetap saja rasa ta'awunnya itu tetap saja dibawa oleh semua yang bekerja di dalam lingkup Muhammadiyah dan Aisyah. Itu kemudian ya tentang pengembangan selanjutnya ya dengan sendirinya tetap aja bahwa kegiatan yang kemudian kita mengikuti kebutuhan yang ada, misalnya saja kita juga terlibat dengan bagaimana ikut membantu ya memberdayakan para teman-teman kita sebagai pekerja perempuan ya PKW itu ya itu maka kita juga punya hubungan jadi kan barusan saja juga kita bekerja sama dengan Lazismu mengirim obat untuk teman kita PKW yang ada di Hong Kong karena mereka punya kebutuhan, dan kita ternyata juga mempunyai teman-teman yang
di sana ada perwakilan dari Aisyah yang di sana ada Muhammadiyah. Jadi kemudian kita juga ada yang dikatakan cabang istimewa dari Aisyah di luar negeri, itu ada banyak gitu, sehingga ada juga beberapa negara yang jelas itu ada negara-negara Islam, Arab, Malaysia juga ada, bahkan di Amerika juga ada. Nah, itu luasan-luasan kita, sehingga kita juga harus memberi kesempatan kepada mereka untuk berbuat sesuatu. Sehingga secara internasional saya kira juga banyak. Bahkan secara internasional dikatakan mungkin Muhammadiyah Aisyah itu kan organisasi terkaya. Organisasi terkaya. Ya, kan miliknya itu tadi semua lembaga itu miliknya Muhammadiyah. Oke. Saya kira. Jadi semakin memang semua apa yang dimiliki lembaga-lembaga yang dimiliki oleh Muhammadiyah Aisyah itu sifatnya adalah pekerjaan dakwah semuanya. Sehingga karena namanya pekerjaan dakwah walaupun dikerjakan secara profesional karena berhubungan dengan masalah lembaga, gitu, tetapi juga tetap bahwa semuanya tetap ta'awunnya tadi tetap menggelayuti, ya, mewarnai dari semuanya kegiatan. Tapi tetap berkembang semuanya juga. Kedepannya juga saya kira program-program yang dirancangkan pada waktu muktamar nanti itu ya dirancangkan tetap saja bahwa kemanusiaan, ya, masalah-masalah kemanusiaan selalu akan kita utamakan supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik. Itu kira-kira. Oke. Matur nuwun Bu, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Bu. Karena kita sudah 1 jam lebih kita bincang-bincang. Ini Bu, mungkin kami sebagai penerus Aisyah juga perlu satu moto lah atau istilah nilai apa sih yang Ibu harapkan untuk generasi Aisyah ke depan nih, seperti apa Bu yang diharapkan gitu, atau juga mungkin tidak hanya untuk perempuan-perempuan di Aisyah, juga untuk perempuan-perempuan Indonesia Bu, kira-kira Ibu tuh membekali kami dengan nilai apa Bu, istilahnya apa yang perlu kami pegang teguh dari apa yang telah Ibu ceritakan perjalanan Ibu, begitu Bu, monggo Bu, moto apa ya semacamnya lah begitulah Bu, kira-kira yang bisa kami contoh begitu, yang Ibu punya gitu ya, nilai-nilainya, monggo Bu. Siap untuk melayani masyarakat. Baik. Dengan tidak melupakan kondisi diri dan keluarganya. Siap. Ya, jadi siap, tapi dengan sendirinya itu memang kemudian menjadi bagian. Jadi kita tuh menganggap saja bahwa ada rumah, ya ada diri, ada rumah, ada masyarakat. Okay. Rumah itu artinya keluarga itu bagaimana? Kita punya keluarga, kita punya keluarga besar. Nah, kita punya keluarga kecil, keluarga besar, lingkup bagaimana kita juga tetap kita di luar itu bisa di masyarakat kita bisa, di Aisyah kita bisa, tetapi kita juga di dalam lingkup keluarga besar kita juga tetap bahwa kita itu tadi tetap saja orang yang ingin berbuat sesuatu untuk orang lain, gitu, tetapi juga kita mengingat untuk diri sendiri tetap. Tapi saya kira semuanya itu akan berjalan dengan baik-baik karena kita bisa berbagi bukan hanya waktu tetapi adalah kesadaran, berbagi kesadaran gitu ya. Jadi kesadaran yang kemudian tidak perlu menimbulkan perasaan yang jadi katakanlah banyak pekerjaan tidak sampai stres gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang kemudian semua yang dilakukan itu menjadi bikin stres gitu. Baik-baik saja. Dan semuanya itu oke-oke saja gitu ya. Jadi kalau kemudian kita kalau dilihat dari pengalaman saya sendiri, nyatanya ketika kita kemudian semuanya kita lakukan dengan ikhlas, saya tetap berorganisasi, kemudian suami saya yang kemudian juga dalam kondisi yang ada keterbatasan juga tetap oke gitu ya. Saya tetap juga karir saya juga tetap oke gitu ya. Kemudian saya pernah menjabat sebagai dekan juga kita kerjakan, dan itu saya berangkat dari rumah pagi jam 7, kemudian ngantor sampai jam 3, kemudian jam 3 biasanya langsung ke Aisyah, pulang sampai di rumah jam maghrib, waktu itu pulang sholat kantor, pulang oke,
Kemudian, bagaimana di rumah? Kita komunikasi juga dong, ya toh? Dan kita juga sudah saling paham bagaimana kondisi anak-anak saya. Ya alhamdulillah mereka juga ya oke-oke saja gitu. Gitu mereka juga kemudian ternyata juga bisa ikut aktif juga. Yeah. Saya yang gede itu ada ngajar di UMY, kemudian juga menjadi beberapa hal dia aktif di Dikti Muhammadiyah. Nah, itu hal-hal yang saya kira oke saja saya kira. Dan hal yang penting juga sebenarnya kehadiran Muhammadiyah Aisyah itu yang mungkin perlu kita pikirkan, karena seringkali memang kita juga susah mencari kader Muhammadiyah Aisyah. Salah satu usaha pengkaderan itu adalah kader keluarga. Ini juga. Jadi bagaimana bahwa kita itu juga diketahui oleh anak-anak kita, aktivitas kita, dan kemudian anak-anak kita juga bisa ajak. Sangat baik sekali ketika masih kecil itu anaknya bisa dibawa pada aktivitas itu sehingga bisa ada satu contoh. Karena kalau saya itu anak saya sudah kecil waktu itu, yang saya aktif, yang gede sudah kelas 1 SMP, yang masih bayi pautnya 12 tahun anak saya. Sehingga kemudian anaknya laki-laki semua. Nah, ada seorang ibu yang kemudian sejak kecil ketika aktif, kemudian di PP juga, itu anaknya mesti dibawa karena putranya ada banyak itu, selalu dibawa sehingga kemudian sudah menjadi proses pengkaderan secara alami ya Bu ya. Namanya apa? Organik begitu ya Bu ya. Ternyata putranya semuanya menjadi aktivis ya luar biasa. Itu juga karena kan tidak mudah karena kita kan tidak sistem saudara kita itu kan ada memang sistem keluarga, jadi kan keturunannya harus, kalau di sini kan tidak ada. Siapa gitu. Kira-kira ya, matur Bu. Ini teman-teman yang mau bertanya nih banyak nih. Mbak Arifah dulu, monggo Mbak Arifah. Mungkin nanti yang lain nyusul. Kalau dari kami sudah close, silakan Mbak Arifah. Ada yang penasaran katanya nih Bu, mau ditanyakan. Monggo Mbak. Gimana ini aslinya? Siapa? Saya? Mbak Arifah. Oh, Mbak Arifah. Mbak Arifah? Belum sambung. Oke. Belum sambung. Iya. Monggo sebentar. Yang lain dulu barangkali. Mbak Risni atau Mbak Umi? Mbak Arifah malah ini keluar nih kayaknya nih. Mungkin sebelum menunggu itu, Ibu mohon izin, ini kebetulan teman-teman tim kami akan ke Jogja, Bu Susi, Nyun Sewu. Jadi kami dari hari Sabtu, kemudian Minggu, Senin itu insya Allah kami akan ada di Jogja, mendatangi Prof Hamama, lalu berkomunikasi dengan Rektor UMY, pokoknya semua yang akan nanti kita minta dukungan gitu ya. Nanti sekalian juga mohon izin Ibu, kalau kami kan membawa fotografer juga Bu. Jadi nanti insya Allah dari tanggal-tanggal itu kapan kami bisa satu profil Ibu kami foto dari fotografer kami, sehingga nanti di bukunya itu agak ada kesamaan frame gitu Bu. Mohon izin, jadi dari tanggal 2 Sabtu, Minggu, Senin, monggo kalau ada waktu luangnya diselipkan saja, kami mau tahu beberapa tag foto Ibu begitu, dan nanti tempatnya di mana nanti kami akan ke sana begitu Bu. Izin Bu Susi. Kebetulan gini loh, keluarga saya ini, anak saya itu kemudian memang agak itu ya. Jadi sendiri itu sebenarnya selama pandemi ini kemudian kita tidak menerima tamu di rumah. Monggo. Kan memang kebetulan di Aisyah sendiri, saya sendiri kemudian memang sudah begitu masuk pandemi, kuliah saya serahkan pada asisten. Jadi saya sendiri sudah akhirnya saya lebih berani. Nah kemudian di Aisyah sendiri kita ini prinsipnya itu kebetulan karena saya kita ini kan semua kegiatannya online ya. Rapat-rapat kita online, kemudian ada seminar nasional online, kita jadi semuanya bisa jalan secara online. Nah, sehingga kalau kebetulan saya juga tidak perlu ada yang harus keluar rumah. Nah, kebetulan anak saya memang saya tinggal di sini dengan anak saya juga. Tapi anak saya juga dia
BFH dua-duanya Iya, iya. ya kan karena kebetulan dia kerjanya di. Jadi apa namanya kemudian kok kemudian anak-anak saya itu bertemu terus nggak usah terima tamu saja dulu gitu loh ya, sehingga ya saya agak susah kalau kemudian dikunjungi kira-kira begitu. Tahu nanti mungkin on the spot saja Ibu bisa di Aisyah atau di luar di yang dekat rumah Ibu juga boleh, kami beberapa mungkin tidak sampai 15 menit Bu, cuman 2 atau 3 kali take picture begitu. Monggo nanti izin ya Bu ya, nanti kami akan reminder Ibu kira-kira berkenannya di dekat rumah tapi di luar begitu, di tempat makan atau di mana, monggo Bu, nanti kami di info ya Bu. Pokoknya insyaallah hari Sabtu. Saya belum punya gambaran ya. Belum punya gambaran. Nanti saya izin japri Ibu, mohon izin mungkin barangkali nanti ketemu gitu. Sayang soalnya biar kami dapat fotonya bagus begitu Bu. Ya, tapi saya belum punya gambaran nanti bagaimana. Ya, nanti pokoknya saya info ke Ibu aja. Pokoknya kita di jalan nanti siap bergerak begitu. Begitu saja, Ibu. Terima kasih ini. Ya, karena saya sendiri tidak begitu sangat memerlukan keluar, sehingga kemudian bagi saya tidak keluar itu juga tidak ada masalah karena hampir semuanya pekerjaan bisa saya kerjakan di rumah. Siap. Juga tetap. Gitu. Ya, mohon izin. Tapi ya podcast itu kan tempatnya tertutup juga. Jadi, kalau podcast Ibu di mana biasanya? Di rumah atau di mana? Di mana itu di kantor kantor tablik Muhammadiyah itu yang biasa untuk siaran. Oh, oke. Itu juga aman. Ini ramah setelah ada Omikron ini Kak, kemudian podcastnya maju dulu. Berhenti ya Bu ya. Monggo. Jadi nanti nyamannya saja kami nanti akan reminder Ibu kira-kira ayo kemana, karena kami kan sudah di Jogja nih, sudah dekat, jadi kita bisa kejar. Ibu monggo di mana Kerso. Paling ya di itu mungkin saya tak omong kalau bisa atau kalau di kantor bisa di kantor Aisyah mungkin juga bisa. Siap. Kami siap karena kami juga kan nanti juga mau ke Suara Aisyah. Siap. Biar jemput ya. Ya Bu, mau turun sangat Bu. Ini Mbak Risi mau nanya nggak ke Ibu? Saya ada yang ditanya. Banyak saya ceritakan ya, jadinya mungkin sudah. Saya udah menyimak. Oke, siap. Udah luar biasa ya. Mudah-mudahan ini PPN nih Bu nih, Mbak Risi nih Bu. Iya Bu, saya kenal. Iya, kan komunikasi PPNA dengan PPASIA itu ya kurang itu ya. Kenalnya cuma beberapa yang terlibat di saya kan di Suara Aisyah. Jadi dengan Mbak Diah dua-duanya itu kan biasa ketemu. Tapi ya saya kebetulan memang itu tadi jarang datang ke NA. Iya Bu, kebetulan saya di Jakarta PPNA-nya yang saya di Jakarta juga. Jadi kan tapi kan tetap kita ini semuanya alhamdulillah dengan adanya internet ini, online ini kelihatannya ya oke saja semuanya kegiatan Muhammadiyah Aisyah. Alhamdulillah. Artinya tidak mandek gitu, termasuk komunikasi antar generasi kelihatannya juga. Iya, insya Allah ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita berdoa untuk kesehatan Ibu dan keluarga, dan kita juga mohon didoakan agar pembuatan buku ini menjadi lancar begitu. Oke, matur nuwun sangat Ibu, dan mari teman-teman Ibu kita akhiri wawancara ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ibu. Teman-teman juga kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu. Nanti mohon izin menghubungi. Matur nuwun. Matur nuwun Bu, monggo. Monggo, kalau di close silakan. Monggo Bu, silakan. Boleh meninggalkan, teman-teman juga boleh meninggalkan ruang Zoom. Matur nuwun, kami tutup nggih. Assalamualaikum.